Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, aku ingin membahas sebuah topik yang menurut aku cukup menarik untuk dibahas, yaitu tentang mengelola sikap kerja yang profesional. Nah, sebelum aku membahas topiknya, aku mau perkenalan dulu, perkenalkan semuanya. Nama aku Nabila, aku dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, jurusan D3 Teknik Informatika, dengan nomor RHP 2103181057. Video kali ini aku buat untuk memenuhi tugas dari salah satu mata kuliah, yaitu keterampilan komunikasi. Jadi langsung kita bahas aja teman-teman. Pertama, apa sih profesional itu? Nah, profesional itu adalah seseorang yang memiliki pekerjaan atau profesi, kemudian dia hidup dengan mengandalkan keahlian tinggi yang dimilikinya. Profesional itu juga bisa diartikan dengan seseorang yang dalam kehidupannya mempraktikkan keahlian khusus dan menjalankan tidak untuk sekadar hobi atau bersenang-senang semata. Nah, profesional ini memiliki syarat umum, teman-teman. Nah, apa aja sih syaratnya? Kita bahas yuk. Yang pertama, yaitu skill. Seseorang bisa dikatakan profesional apabila sudah terbukti kalau dia itu ahli dari bidangnya, gitu. Nggak memandang apapun bidangnya, mau dari yang bidang yang paling sederhana sampai yang paling elit, gitu. Nah, dan biasanya orang yang profesional ini bisa dilihat dari mereka itu memiliki keahlian yang di atas rata-rata, teman-teman. Itu. Kemudian yang kedua yaitu adalah yang harus dimiliki seorang profesional itu adalah pengetahuan gitu. Seorang profesional itu harus memiliki wawasan yang luas atau setidaknya dia memiliki ilmu atau pengetahuan yang terkait bidang yang dia tekuni gitu. Nah, biasanya orang-orang profesional yang itu mereka itu haus akan pengetahuan gitu. Mereka nggak mudah puas apa yang dia miliki gitu. Jadi bisa dibilang orang-orang yang profesional itu dia memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Dan yang ketiga yang nggak kalah penting yaitu attitude. Kenapa kok attitude teman-teman? Karena percuma kita punya pengetahuan yang luas, skill yang mumpuni, tapi kalau nggak punya etika gitu ya sama aja gitu. Jadi orang yang profesional itu mereka punya etika yang baik gitu. Mereka bisa bekerja secara kelompok, kemudian bekerja tim lah ya teman-teman ya. Kemudian mereka itu melakukan sesuatu bukan hanya karena uang semata gitu, tapi karena mereka memang ingin mendapatkan kemanfaatan untuk bersama gitu. Selanjutnya kita bahas ciri profesional gitu teman-teman. Ciri profesional yang pertama yaitu memiliki keterampilan yang sangat tinggi di bidang tertentu. Nah, seperti yang aku jelasin di poin sebelumnya, yaitu kita bisa melihat seorang profesional itu dari keahlian yang mereka tuh di atas rata-rata dari orang lain gitu. Selanjutnya yang kedua yaitu memiliki ilmu dan pengetahuan yang luas. Nah, mereka ini biasanya memiliki kecerdasan yang khusus untuk menganalisis permasalahan dan peka terhadap situasi, teman-teman. Nah, orang profesional itu biasanya mampu membaca situasi dengan cepat dan tepat, serta cermat terhadap pengambilan keputusan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu berorientasi pada masa depan. Nah, biasanya mereka ini memiliki keahlian dalam mengantisipasi perkembangan lingkungan yang ada di depannya, teman-teman. Dan ini juga makanya membuat orang profesional itu memiliki sifat yang dewasa terhadap pemikirannya gitu, teman-teman. Selanjutnya, ada sikap yang cenderung mandiri. Jadi orang-orang profesional ini nggak menggantungkan hidupnya kepada orang lain, teman-teman. Mereka selalu berusaha untuk melakukannya dengan mandiri. Gitu. Selanjutnya, mereka juga memiliki pemikiran yang terbuka. Jadi, terhadap saran dan kritikan orang lain itu mereka bisa menerima, gitu, teman-teman. Mereka nggak mengedepankan ego ketika ada sebuah konflik gitu. Mereka cenderung menerima saran gitu dan opini dari orang lain gitu. Selanjutnya yaitu ada komitmen yang tinggi. Jadi orang yang profesional ini itu selalu menjaga kualitasnya, teman-teman. Nah, komitmen ini dapat dilihat dengan tidak mudahnya seseorang mengubah sikap dan kualitas baik yang dimiliki hanya karena situasi yang terkadang berubah entah baik ataupun buruk. Teman-teman.
Jadi selanjutnya yaitu mereka mampu memotivasi diri sendiri dan orang lain. Nah, biasanya kan kita sebagai orang itu kan wajar ya kayak ada keterpurukan atau ada kekecewaan. Nah, orang yang profesional itu mereka bisa memotivasi diri sendiri teman-teman dan lebih jauh lagi orang lain gitu. Jadi kayak kalau bisa diibaratkan tuh mereka ini ibarat lampu yang bisa bersinar dan menyinari orang-orang di sekitarnya gitu, lingkungan di sekitarnya. Dan yang terakhir yaitu ada totalitas dalam mengerjakan sesuatu. Jadi orang-orang yang profesional ini teman-teman, mereka nggak setengah-setengah gitu dalam melakukan sesuatu karena dia ingin hasilnya itu sempurna gitu. Jadi itu ya teman-teman dari berapa ya tadi 8 ciri-ciri profesional yang udah aku sebutin. Semoga dari ke-8 ciri itu ada salah satu atau mungkin lebih ya yang teman-teman miliki juga. Oke, selanjutnya yaitu kita akan ngebahas soal contoh profesional gitu. Di sini aku ambil 3 contoh ya teman-teman. Yang pertama ada guru yang mengabdikan dirinya kepada bangsa untuk mencerdaskan anak bangsa. Nah, guru yang seperti ini nih biasanya mereka nggak bekerja hanya karena ingin digaji saja, tapi mereka punya tujuan untuk supaya anak-anak bangsa ini bisa ikut cerdas gitu, mendapatkan ilmu gitu kan. Nah, biasanya nih teman-teman, guru-guru yang seperti ini tuh juga adalah guru-guru yang uh, dinanti-nantikan gitu oleh siswanya. Kenapa? Karena pastinya mereka mengajar itu dari hati, dari nurani gitu. Dari apa ngebuka dia yang paling dalam, jadi tulus gitu teman-teman. Jadi gitu teman-teman. Kemudian yang kedua adalah dokter. Jadi dokter yang senantiasa mengutamakan kesehatan dan keselamatan dari pasiennya gitu. Contohnya kayak misalnya yang kita udah ketahui di masa pandemi ini banyak banget ya dokter gitu, dan nggak juga dokter, nggak cuma dokter aja ya teman-teman, kayak ada perawat atau para medis juga yang mereka itu uh, rela gitu untuk mengorbankan dirinya uh, dalam merawat dan menjaga pasiennya supaya bisa cepat sembuh gitu ya teman-teman. Dan mereka tuh juga ini loh teman-teman, apa namanya, rela untuk pakai baju yang panas gitu kan, pakai hazmat suit itu ya kan. Dan aku rasa juga mereka ini kerjanya juga apa ya, totalitas gitu loh. Kemarin kayak misalnya waktu lebaran banyak kan mereka yang lebaran atau misalnya waktu tertentu gitu mereka nggak bisa bertemu dengan keluarga gitu. Jadi ya menurut aku ini sebuah pengorbanan yang apa ya, sangat tinggi gitu ya, pengabdian yang sangat tinggi juga gitu. Dan yang ketiga ada polisi yang siaga setiap saat untuk menjaga keamanan dan mencegah berbagai tindak kejahatan. Nah, ini contohnya misalnya ketika kita ada libur libur tahun baru gitu atau libur lebaran, liburan Natal, itu kan kita bisa lihat ya teman-teman ketika pas kita mudik gitu banyak polisi yang jaga di jalan raya, di lalu lintas gitu supaya lalu lintasnya tuh nggak macet gitu. Menurut aku ini tuh apa ya, polisi ini tuh rela gitu teman-teman mengorbankan waktunya gitu pada saat semua orang lagi perjalanan untuk menemui sanak saudara gitu kan, bertemu keluarga gitu, ataupun melakukan perayaan tahun baru gitu ya, tapi polisi-polisi ini tuh berkomitmen gitu untuk menjalankan tugasnya sebagai polisi untuk menjaga keamanan dan ketertiban gitu teman-teman. Jadi itu ya teman-teman, mungkin yang bisa aku kasih contoh dari profesional yang kita bisa temui di kehidupan sekitar kita. Tapi teman-teman tentunya contoh dari profesional ini nggak cuma dari tiga role yang aku bahas ini ya teman-teman, karena pasti di luar sana juga banyak profesi-profesi yang uh, melahirkan orang-orang yang profesional, kayak misalnya contohnya mungkin dari pilot, bukan, atau programmer ataupun apa ya, atlet dan lain sebagainya gitu. Oke, mungkin itu aja teman-teman yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Kalau misal ada yang salah ataupun kekurangannya, aku minta maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe teman-teman.